Halo teman-teman, jadi di sini saya Delia Ardianti dari Sosiologi Fisik Udayana. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan masyarakat sipil dan demokrasi dengan virus corona yang sedang tersebar di Indonesia ini sendiri. Jadi corona itu sendiri definisinya berbeda dari berbagai macam sumber, salah satunya dari WHO. Jadi WHO menjelaskan coronavirus ini adalah bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan maupun hewan maupun manusia. Jika seseorang pun terjangkit virus corona sendiri ini akan menunjukkan gejala-gejala yaitu batuk, sesak nafas, bersin, dan lain diantaranya. Yang hal tersebut tuh bisa menular dengan cepat ke sesama manusia, antar manusia, dengan waktu yang sangat cepat. Jadi coronavirus sendiri ini adalah penyakit dari Wuhan, Cina, terus diganti oleh WHO sendiri menjadi COVID-19. Arti dari COVID-19 ini adalah CO artinya corona, V artinya virus, D artinya disease, dan 19 adalah 2019. Jadi itu adalah analogi dari nama COVID-19. Kemudian di Indonesia sendiri dari perkembangan tanggal 21 Maret 2020 di Indonesia sudah dikonfirmasi ada 450 orang yang terjangkit virus corona, dan di antaranya ada 38 orang yang sudah meninggal. Kemudian ada 20 orang yang dinyatakan sembuh. Tiap hari data yang diumumkan oleh badan kepemerintahan itu tiap hari bertambah dan meningkat setiap harinya pengumumannya juga, dan setiap daerah juga sudah ada 17 provinsi di Indonesia yang dinyatakan positif masyarakatnya terjangkit, bagian masyarakatnya yang terjangkit virus corona ini. Kemudian himbauan dari pemerintah itu sendiri untuk memberikan kebijakan kepada masyarakat untuk melakukan social distancing, yaitu menjaga jarak sosial antara sesama kontak manusia, apalagi di luar, karena kita diberi himbauan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan massa atau kerumunan orang di suatu tempat tertentu, dimanapun, mau itu rumah sakit, tempat perbelanjaan, kafe, tempat nongkrong, bioskop, dan lain semacamnya. Kita diimbaukan untuk menjaga jarak, dan kita diberikan kebijakan untuk di rumah saja, diam di rumah saja, atau di kosan juga bisa, dan menjaga jarak supaya coronavirus ini tidak tersebar kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Pemerintah memberikan kebijakan ini untuk kita para masyarakat untuk dapat bersama-sama membangun rasa solidaritas untuk benar-benar menjaga social distancing ini dengan modal sosial kita untuk bersama-sama melawan virus corona ini. Jadi dengan kita diam di rumah atau di kosan aja itu sudah menghambat penyebaran virus corona itu sendiri, dan kita juga nggak tahu apakah kita terjangkit kalau misalnya kita keluar rumah dan menyentuh tempat-tempat atau
berkontak dengan orang-orang luar, kita nggak tahu itu kita sudah terjangkit atau tidak, karena gejala yang akan ditimbulkan oleh pengidap penyakit coronavirus ini akan timbul beberapa hari setelah berkontak langsung dengan pengidap penyakit corona yang lain. Jadi kita sebagai orang yang ngerasa nggak terjangkit virus, terus kita keluar dengan santainya di luar, padahal kita nggak tahu di luar sana dimanapun itu sudah tersebar, entah itu di udara, di benda, dan dimanapun kita bisa berkemungkinan untuk terjangkit penyakit virus corona ini. Jadi jika dilihat dari sisi masyarakat, karena kita termasuk masyarakat sipil dan kita berada di negara demokrasi, jadi kita sebagai masyarakat harus saling mengingatkan dan saling menjaga satu sama lain untuk tetap berada dalam himbauan social distancing untuk menjaga kontak antar sesama manusia untuk sementara waktu, dan kita dihimbaukan untuk social distancing selama 14 hari. Dan beberapa kebijakan pemerintah yang lain juga sudah mulai dikembangkan dan diantisipasi sebelumnya, udah dilakukan oleh pemerintah sendiri, entah itu untuk menanggulangi, untuk memberikan kebijakan social distancing, untuk memberikan pemesanan tes untuk massal kepada masyarakat, dan memberikan obat ataupun penanggulangan untuk mencegah virus dan menyembuhkan virus ini, karena ada isu yang tersebar bahwa sudah ditemukan vaksin. Jadi pemerintah sudah dalam proses penanggulangan hal-hal yang membatasi penyebaran virus itu sendiri, entah itu dalam hubungan politik Indonesia dan luar negeri, entah itu dalam pemerintah dan dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Jadi kita di sini dihimbau untuk bersama-sama bersatu untuk melawan virus ini. Jadi kita juga sebagai orang sosial harus sadar dan meminimalisir konflik sosial yang terjadi, entah itu di media sosial lebih utamanya, karena semakin banyaknya isu yang beredar dan sumber yang tidak akurat sehingga orang percaya dan menyebabkan rasa khawatir. Orang jadi bisa cepat panik dan bisa menyebabkan perbedaan argumen karena sumbernya yang belum valid atau sumber yang menurut mereka benar, padahal sebenarnya itu belum tentu valid dan benar. Jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan dengan cara yang benar dan baik. Sebagai orang sosial harus benar-benar patuh untuk sementara waktu dengan tetap menjaga jarak, dan juga saling tetap rangkul-merangkul, gotong royong untuk membantu sesama keluarga, teman-teman yang di media sosial, tenaga medis, untuk membantu pemerintah juga. Jadi kita secara tidak langsung sudah membantu pemerintah untuk menanggulangi virus ini dengan cara diem di rumah atau di kosan, bisa juga untuk mengurangi penyebaran virus ini. Jadi penjelasan tentang masyarakat sipil dan demokrasi, kita di negara demokrasi, terkait dengan penyebaran virus di Indonesia saat ini. Jadi semoga kita juga sebagai warga negara Indonesia tetap bisa menjaga solidaritas untuk di rumah aja dulu, di kosan aja dulu, agar penyebaran virus ini bisa diminimalisir
sampai jangka waktu tertentu, sampai benar-benar nol pengidap penyakit virus corona tidak tersebar kepada orang-orang yang sedang rentan, imunnya rendah, dan walaupun juga orang yang sehat-sehat juga. Dan kita harus meminimalisir itu semua dengan stay di rumah dulu, menjaga social distancing, kecuali kita mau keluar juga itu ada pengecualian. Kalau itu pun kalau darurat, tetapi harus tetap jaga jarak kontak antar sesama manusia, juga memakai masker, dan juga kita tetap membersihkan diri, sering mencuci tangan, menjaga kehigienitas diri kita di luar maupun di dalam rumah. Sekian, dadah.